Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Ya, Selamat pagi, Prof. hari ini saya mau bahas tentang hazab. Tugas yang sudah dikumpulkan. Coba presentasi dulu. Kelompok 1. Ada kelompok 1? Nah, coba kamu share screen. Tugasmu yang kemarin. Saya minta kelompok 1 sama kelompok 5. Kelompok 1 dulu. Izin share screen, Prof. Ya. Ya, kamu sampaikan reaktor transestrifikasi. Jadi perkenankan kami mempresentasikan tugas kelompok kami terdiri dari Mbak Fatimah Fauzi Sosyada, kemudian ada Mbak Sayyidah Awi Nadiana. Yang pertama untuk nodenya yaitu node reaktor transestrifikasi. Untuk parameter yang pertama yaitu parameter pH. Di sini untuk deviasinya terdiri dari 2 yaitu less dan more. Jika less, kemungkinan penyebabnya yaitu kurangnya jumlah NaOH, kemudian kegagalan pencampuran di dalam reaktor NaOH, terdegradasi atau tidak murni, kemudian kesalahan operator. Konsekuensi atau akibat yaitu tidak jadi keseimbangan produk mengurangi laju, tidak terjadi keseimbangan produk dan mengurangi laju reaksi. Kemudian tindakan yang perlu dilakukan yaitu melakukan maintenance di reaktor secara rutin dan pelatihan terhadap operator. Kemudian untuk yang more atau yang berlebih yaitu NaOH berlebih. Kemudian untuk konsekuensinya yaitu bahan atau alat mengalami korosi. Kemudian yang tindakannya yaitu maintenance di reaktor dengan rutin. Kemudian untuk parameter yang kedua yaitu parameter pressure. Parameter pressure sendiri terdiri dari 2 yaitu less atau more. Untuk yang less yaitu terjadi kebocoran pompa atau gangguan fungsi udara. Untuk akibatnya atau konsekuensinya yaitu terjadi malfungsi alat tekanan menjadi vakum di dalam reaktor. Kemudian untuk tindakannya yaitu melakukan maintenance secara berkala. Untuk yang more yaitu aliran keluar sangat cepat. Untuk akibatnya yaitu menjadi overpressure dan meledak. Kemudian laju reaksi meningkat dan peningkatan kadar. Untuk cara penanganannya yaitu memasang safety valve untuk mengurangi aliran keluar pompa, memasang sensor tekanan sebelum siklus proses. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu temperatur. Untuk yang more-nya suhu umpan terlalu tinggi. Hal ini mengakibatkan menguapnya metanol yang menyebabkan mudah terbakar di udara. Perubahan laju reaksi dan viskositas meningkat. Untuk menanganinya yaitu mengontrol suhu pada reaktor saat reaksi berlangsung dengan memasang sensor suhu. Kemudian untuk yang less, suhu umpan terlalu rendah mengakibatkan pembakaran dan produk yang diinginkan tidak tercapai. Kemudian untuk penanganannya yaitu mengontrol suhu pada reaktor saat reaksi berlangsung dan memasang
sensor suhu. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Saidah. Untuk yang selanjutnya yaitu flow, di mana terdapat dua bagian, di mana apabila berlebih valve gagal tertutup, kemudian meningkatkan kapasitas pemompaan. Kemudian akibatnya itu mengalami overflow, perubahan kualitas produk. Kemudian ini apa namanya? Jalan keluarnya itu instalasi atau inspeksi sensor aliran, maintenance, dan inspeksi alat pembakaran, pasang alarm level tinggi. Kemudian untuk di mana flow yang berlebih terdapat mengakibatkan kerusakan pada valve, penyumbatan pipa, dan kegagalan pompa. Akibatnya itu konsentrasi larutannya berkurang atau perubahan kualitas produk. Dan keluarnya itu menginstalasi atau inspeksi sensor aliran, maintenance, dan inspeksi alat pembakaran. Kemudian yang selanjutnya pasang alarm level rendah. Yang selanjutnya adalah reaction, di mana terjadi incomplete yang menyebabkan pengadukan di dalam reaktor tidak berfungsi, sehingga tingkat konversi yang lebih rendah. Jalan keluarnya itu menggunakan perawatan rutin atau pengecekan kerja reaktor. Yang selanjutnya itu ada reaktor esterifikasi, di mana sama itu ada pH. Untuk pH berlebih, kurangnya jumlah HCl, kegagalan pencampuran di dalam reaktor, HCl terdegradasi atau tidak murni, kemudian kesalahan operator, tidak terjadi keseimbangan produk, dan mengurangi laju reaksi. Kemudian yang perlu dilakukan yaitu maintenance di reaktor dengan rutin dan pelatihan operator. Kemudian di mana untuk pH-nya yang berlebih itu karena HCl-nya berlebih sehingga bahan atau alat mengalami korosi. Jalan keluarnya yaitu maintenance di reaktor dengan rutin. Kemudian untuk yang selanjutnya itu terdapat pressure. Untuk pressure yang kurang itu terjadi kebocoran pompa atau gangguan fungsi udara, sehingga terjadi malfungsi alat, tekanan menjadi vakum di dalam reaktor. Jalan keluarnya itu melakukan maintenance secara berkala. Kemudian yang selanjutnya apabila tekanannya berlebih, itu aliran yang keluar sangat cepat sehingga menjadi overpressure dan meledak. Laju reaksinya meningkat dan peningkatan kadar. Jalan keluarnya memasang safety valve untuk mengurangi aliran keluar pompa, memasang sensor tekanan sebelum siklus proses. Untuk yang selanjutnya ada bagian temperatur. Untuk temperatur berlebih, suhu umpan yang terlalu tinggi menyebabkan menguapnya metanol yang menyebabkan mudah terbakar di udara, perubahan laju reaksi, dan agak ke atas masih kelihatan, viskositasnya meningkat. Kemudian jalan keluarnya mengontrol suhu pada reaktor saat reaksi berlangsung, kemudian memasang sensor suhu. Untuk yang temperatur yang kurang itu suhu umpan terlalu rendah sehingga menyebabkan pembakaran dan produk yang diinginkan tidak tercapai. Mengontrol jalan keluarnya itu mengontrol suhu pada reaktor saat reaksi berlangsung, kemudian memasang sensor suhu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Fatimah. Baik, untuk selanjutnya untuk aliran yang les itu ada penyebabnya itu kerusakan pada valve, penyumbatan pipa, dan kegagalan pompa. Lalu untuk akibatnya yaitu konsentrasi larutan berkurang, perubahan kualitas produk. Kemudian aksi yang harus dilakukan yaitu instalasi dan atau inspeksi sensor aliran,
maintenance dan inspeksi alat pembakaran, lalu pasang alarm level rendah. Selanjutnya untuk parameter reaction itu ada deviasinya incomplete, jadi reaksinya tidak sempurna. Lalu penyebabnya yaitu pengadukan di dalam reaktor di reaktor tidak berfungsi, sehingga menyebabkan tingkat konversi yang lebih rendah. Lalu aksi yang harus dilakukan perawatan rutin, pengecekan kerja reaktor. Baik, sekian dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari Prof. Mahfud. Sekarang kelompok 5 dulu. Oh, iya. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin stop share, Pak. Ya, silakan. Dari kelompok 5 izin share screen. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Prof. Mahfud. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Afif Dian Mulai Wicaksono, lalu ada Mbak Gia Gardina dan Mbak Nisaul Afifah Aini. Di sini kami akan menjelaskan hazard pada reaktor transesterifikasi. Jadi ini adalah PNID-nya. Yang pertama itu adalah pH. Untuk pH, yang pertama deviation-nya less, itu kemungkinan penyebabnya kurangnya jumlah NaOH. Dan konsekuensi dari kurangnya jumlah NaOH yaitu tidak mencapai kesetimbangan produk atau reaksi tidak dapat berjalan secara optimal. Tindakan yang dilakukan yaitu maintenance di reaktor. Lalu untuk more-nya, NaOH berlebih, yaitu bahan mengalami korosi. Bahan di reaktornya ini mengalami korosi. Apa yang dilakukan yaitu maintenance di reaktor. Lalu untuk selanjutnya ada tekanan atau pressure. Itu yang pertama, yang less-nya terjadi kebocoran pompa. Akibatnya yaitu malfungsi pompa tersebut. Tindakannya yaitu melakukan maintenance pada pompa. More-nya yaitu flow yang keluar sangat cepat. Jadi kerja pompa menjadi overpower sehingga menjadi over pressure untuk reaktornya, yaitu untuk tindakan yang dilakukan yaitu memasang safety valve untuk mengurangi aliran pompa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Gia. Selanjutnya yaitu ada temperatur control, di mana definisinya ada more, kemungkinan penyebabnya yaitu suhu umpan terlalu tinggi, konsekuensi atau akibat yaitu menguapnya metanol yang menyebabkan mudah terbakar di udara. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu mengontrol suhu pada reaktor saat reaksi berlangsung. Selanjutnya untuk deviation less, kemungkinan penyebabnya yaitu suhu umpan terlalu rendah. Konsekuensi atau akibatnya yaitu pembakaran dan produk yang diinginkan tidak tercapai. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu mengontrol suhu pada reaktor saat reaksi berlangsung. Selanjutnya yaitu full rate, deviasi more, yaitu kemungkinan penyebab yaitu valve gagal tertutup, konsekuensi atau akibatnya yaitu mengalami overflow, dan tindakan yang bisa dilakukan yaitu instalasi dan atau inspeksi sensor aliran, maintenance, dan inspeksi alat pembakaran. Sudah. Sekian dari kelompok 5. Ya.
Jadi kelompok 1 tadi saya pakai contoh karena tidak ada gambarnya. Ya. Jadi yang diasop yang mana itu nggak tahu. Ya, nggak ada gambarnya. Jadi kalau buat hasop harus ada gambarnya, merujuk pada gambar. Ya, gambar peralatan. Ya, itu pertama ya. Jadi hampir semua kelompok nggak ada gambarnya, kecuali kelompok 5 sama kelompok 8. Nggak ada gambarnya. Terus kelompok 5 tadi sudah presentasi, ada gambarnya cuma tidak ditunjuk yang mana yang dihasop gitu loh. Iya, yang mana yang dihasop. Keseluruhan reaktor, apa aliran masuk saja, apa aliran keluar saja, ya. Ya, jadi itu ya. Jadi nanti ini saya jelaskan lagi, saya beri penjelasan karena mungkin waktu kuliah KPK nggak dapat penjelasan yang cukup atau mungkin nggak paham. Ya, saya jelaskan. Ya, saya itu sudah buka file tapi kok nggak keluar di sini. Oke. Aneh juga. Saya coba set. Saya coba masukkan file.
Sudah kelihatan? Ya. Jadi materinya sudah saya share di chat ya. Kamu download sendiri. Saya kasih contoh HASOP supaya nanti kalau saudara mengerjakan tugas pradesain tidak keliru buat HASOP-nya. Ya. Nah, jadi ini flowchart-nya cara membuat HASOP. Jadi divide system into study node. Jadi misalkan dalam satu flow PFD itu dibagi-bagi ya. Karena studi HASOP itu luas, banyak. Ya. Jadi studinya itu hanya dalam satu node, dipilih node-nya itu. Node itu adalah satu titik dalam aliran misalkan, atau satu titik dalam alat. Ya. Jadi yang pertama select node. Ya, kemudian apply all specialized guide word. Nah, jadi guide word-nya itu diterapkan. Tadi sudah ada guide word-nya ya, more, less, terus apa? Nah, kalau blog misalkan gitu ya. Yang bisa menimbulkan gangguan atau hazard, operating problem. Kalau tidak usah pilih node yang lain gitu ya. No, itu di situ. Ya, kalau ya, record the consequence and cause and suggest remedy. Ya, itu tadi. Jadi apa akibatnya? Terus konsekuensinya apa gitu. Nah, konsekuensinya atau tindakannya nanti itu adalah perbaikan sistem. Ya, jadi kalau sistemnya itu sudah ada kontrolnya, tapi masih ada problem, berarti kontrolnya yang diperbaiki. Ya, tapi kalau sistemnya itu masih manual, ya, maka bisa diusulkan ditambah kontrol gitu. Nah, itu yang dimaksud tindakannya. Jadi tindakannya kalau sudah otomatis jangan ada usulan manual. Usulannya di situ ya, kira-kira gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh kasus yang sederhana. Kita mulai yang pertama, studi kasus di cell and tube heat exchanger. Nah, jadi ini ada heat exchanger yang sederhana, ada proses fluida dan air pendingin. Jadi proses pendinginan aja. Gunakan relevant guide works, perform hazard study on cell and tube heat exchanger. Ya. Contohnya ya. Nah, jadi yang guide word yang relevan dengan heat exchanger itu apa? Less ya, more atau more of, contamination, corrosion. Less itu apa? Less itu bisa less flow, misalkan aliran cooling waternya menurun. Ya, more itu juga sama, bisa juga flow-nya naik. Gitu. Nah, kalau more of, apa bedanya more sama more of? Kalau more of itu menyangkut kontaminan, misalkan konsentrasi sesuatu
meningkat atau apa ya, jadi more ya kontak atau contamination juga more of itu bisa ya, terus corrosion ya, itu yang relevan di heat exchanger. Nah, kemudian causesnya apa, penyebabnya apa, bisa terjadi itu apa, misalkan aliran menurun itu sebabkan apa. Kalau aliran naik disebabkan apa, itu causesnya. Nah, kalau kejadian ini terjadi, terus konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Berakibat kepada apa? Apa nanti fluidanya jadi tidak dingin, gitu. Nah, terus actionnya apa? Ya, jadi form ini standar gitu ya. Jadi form itu standar. Jadi guideboard, sebelum guideboard sebenarnya ada note gitu ya, note, lokasi note ya, note. Ya kan satu di mana gitu ya. Deviasi, causes, konsekuensi sama action. Nah, kita lihat contoh ya. Nah, nih. Yang last tadi last flow of cooling water. Jadi aliran yang kecil atau berkurang dari air pendingin. Apa penyebabnya? Mungkin pipanya buntu, ya, terganggu, mungkin ada kotoran atau ada bekas pengelasan ya, di pipe blockage. Konsekuensinya apa? Temperatur dari fluida proses tetap konstan, tidak menurun, gitu ya, karena ininya kurang. Nah, actionnya apa? High temperature alarm. Jadi diberi alarm temperatur tinggi. Jadi kalau suhunya naik, sehingga nanti operator akan melakukan tindakan ya, penghentian atau action yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau di sistem itu dipasang controller ya, jadi actionnya itu yang berkaitan dengan controllernya itu. Mungkin controllernya yang dipasang itu kurang lengkap, ditambah gitu ya. Ya, contoh yang kedua, kata panduan ini kalau more cooling flow ya. Kenapa terjadi cooling flow-nya, airnya naik? Failure of cooling water valve ya. Jadi pengaturan valve-nya mungkin ya rusak, valve-nya rusak. Jadi konsekuensinya temperatur dari fluida menurun karena rate-nya terlalu tinggi. Ya, actionnya apa? Low temperature alarm. Jadi harus ditambah dua-duanya. Jadi ya high temperature sama low temperature. Ya, kemudian yang ketiga, more of pressure on tube side. Ternyata di bagian tube tekanannya naik. Ya, apa penyebabnya? Failure of process fluida valve. Ya, jadi ada kerusakan atau failure ya, di valve-nya. Konsekuensinya bursting tube ya, tabungnya kepanasan gitu ya, panasan atau pecah gitu ya. Bursting itu bisa pecah ya. Nah, terus apa actionnya? Install high pressure alarm. Jadi pasang alarm tekanan tinggi. Terus contamination of proses fluida lain. Ya, di proses fluidanya ada kontaminasi.
kenapa terjadi kontaminasi? Ya, kontaminasi dengan apa? Ya bisa dengan air atau dengan apa? Ada kebocoran, leakage of tube and cooling water goes in. Jadi ada kebocoran pada tube dan air pendingin masuk. Ya, konsekuensinya kontaminasi dari proses fluidanya. Nah, actionnya apa? Proper maintenance and operator alat. Ya. Nah, contoh yang berikutnya corrosion of tube. Ya. Kenapa korosi? Penyebabnya adalah air pendinginnya itu kurang baik atau ada hardness-nya. Ya. Nah, konsekuensinya nanti bisa less cooling and crack of tube. Ya, kalau ada kerak kan pendinginannya kurang. Ya, atau tube-nya bisa proper maintenance. Ya. Dari contoh satu ini apa ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Oh, ini lanjutannya. Lanjutannya guide word-nya ya. Kalau ada non, more, less, ya, reverse contamination. Ya, ini lanjutannya. Jawaban kedua ya. No cooling water flow, berarti failure of inlet cooling water valve to open. Jadi kegagalan bukaan valve. Konsekuensinya proses fluida temperature is not lowered accordingly. Actionnya apa? Install temperature indicator before and after the process fluid line. Ya. Install TAH. Apa TAH itu? Temperatur high, ya. Temperatur alarm high, ya. Kalau low ke temperatur alarm low, kebalikannya, ya. Itu yang more cooling water flow, misalkan ya. Nah, juga sama less cooling water, ya, ini sama seperti yang tadi, ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Reaktor dengan reaksi eksotermik. Nah, ini misalkan ini ada reaktor, sudah ada controllernya nih, temperatur controller di reaktor reaksinya eksotermik. Ya, ada aliran air pendingin yang dikontrol, ya. Reaktornya ini reaktor batch, tidak ada aliran masuk, tidak ada aliran keluar. Ya, jadi kalau kita mau menghasop ini, membuat hasop ini, kita harus pilih node-nya apa yang mau ditinjau. Ya, jadi nggak semua bagian dari reaktor. Jadi kita tinjau, bisa kita tinjau di air pendinginnya, node di air pendinginnya aja. Ya. Nah, ini anunya tadi ya, di note 1 tadi yang belum ditandai, note 1 itu sebelah mana ya, ya. Jadi guideboardnya dipilih yang relevan, ya. Nomor 2 juga bisa, tapi nggak ditandai note 1, note 2. Nah, ini contoh realnya ya. Jadi note 1 itu cooling coil, ya. Jadi di cooling coilnya, jadi di air pendinginnya, ya. Kemudian cooling note 2 tadi itu di stirrernya.
Ya. Ya, kalau cooling itu proses parameternya flow, kalau kita stir prosesnya adalah pengadukan atau agitation. Untuk cooling selain flow ada temperatur, proses parameternya. Ya, nah, deviasinya apa? Pakai guidebook, no, high, low, atau as well as, atau part of, atau reverse, other than. Nah, jadi memang ini HACCP itu harus diskusi tim, ya. Kalau di pabrik itu diskusi tim dari berbagai kompetensi, ya. Jadi bukan hanya chemical engineering yang menangani proses, tapi juga maintenance juga. Terus bagian electrical misalkan gitu ya. Terus di dalam posisi itu bisa tim operator, bisa supervisor, ya. Nah, jadi tim. Jadi melihat kemungkinan bahaya yang terjadi, ya, kemungkinan gangguan yang bisa terjadi, ya. Jadi memang prosesnya lama sehingga di situ tidak bisa langsung menghasap semua, itu nggak bisa. Jadi yang dihasap itu cuma sedikit aja, pilih berapa not aja dulu. Tapi kalau mau semua nanti harus bertahap. Tiap minggu itu dipilih not ini, dan seterusnya gitu. Ya. Nah, jadi contohnya nanti sambil dibaca, ya, dicermati. Misalkan cooling flow tadi, ya, kalau no berarti tidak ada aliran. Itu bisa terjadi apa? Itu harus melihat alatnya tadi, ya, alatnya sudah ada kontrolernya apa enggak, ya. Jawabannya nanti akan beda kalau alatnya ada kontrolernya sama alatnya belum ada, termasuk nanti usulannya, ya, itu akan beda. Jadi bergantung, harus melihat alatnya. Makanya tadi tugas yang saya berikan memang terlalu open istilahnya, ya, belum diberi gambar, tapi kalau prosedurnya ya digambar, buat gambarnya dulu, pilih gambarnya dulu, alat mana yang mau dihasap, kemudian pilih node-nya, ya, di bagian titik mana yang mau dihasap. Jadi bukan keseluruhannya, cuma titik. Jadi misalkan aliran masuk atau aliran keluar, itu aja, ya. Atau di sistem pendinginnya, aliran pendingin, atau di pengaduknya itu, ya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Di tugas pradesain itu sekedar dikenalkan aja shop ini, hanya dikenal. Jadi dipilih salah satunya. Kita lihat contoh lagi, pembuatan DAP yang di petrokimia misalnya. Nah, ini untuk membuat DAP itu melalui satu reaktor. Di situ ada bahan baku asam fosfat sama amonia. Ya, produknya adalah DAP. Nah, untuk melakukan studi HACCP itu dipilih node mana. Nah, ini node 1 itu aliran masuk dari asam fosfat. Node 2 aliran masuk dari amonia. Node 3 adalah aliran keluar setelah reaksi. Ya. Jadi pemilihan guide word atau kata panduan itu merujuk pada node itu. Jadi node itu aliran itu apa kemungkinannya? Kemungkinan terlalu besar, more, atau terlalu kecil. Nah, terlalu besar atau kecil itu apa penyebabnya? Kemungkinan besar apa? Kemungkinan valve-nya. Ya, valve-nya rusak misalkan. Sudah diatur tapi kok nggak jalan, kan berarti rusak. Atau
buntu, kena kotoran, ya, atau bocor pipa sebelum masuk, ya. Ya, ada pertanyaan dulu sampai di sini. Halo. Ya. Tidak paham apa enggak ya? Kira-kira sudah paham ya? Ada tambahan pemahaman ya daripada yang tugas kemarin yang saudara kerjakan kan masih belum jelas ya. Sekarang ada kejelasan gitu ya. Jadi Ya, tahap pertama, terus pilih note-nya, baru pilih guide word-nya, baru didiskusikan apanya, konsekuensinya, ya, terus tindakannya. Itu tergantung pilihannya. Jadi kalau kamu gambar reaktor esterifikasi itu masih polos, tidak ada controller, maka nanti kamu mengusulkan kontrol apa yang harus ditambahkan di situ. Tapi kalau alatnya itu sudah ada kontrolernya seperti tadi kelompok 5 presentasi tadi, nah nanti konsekuensinya bukan nambah controller, tapi mengimprove controllernya, mungkin kurang, mungkin perlu ditambah alarm, mungkin perlu ditambah double controller misalkan, ya. Nah di sini ya. Jadi cukup pilih satu node yang saya minta, nggak usah banyak, nggak usah semua. Misalkan di kolom di reaktor esterifikasi, kamu sketch saja reaktornya, aliran masuk apa, aliran keluar apa, kamu pilih node di aliran masuk atau di aliran keluar, ya, atau di dalam reaktornya, ya, tinggi levelnya, misalkan itu kalau terjadi gangguan, misalkan gitu, ya. Jadi ini ya, kita sudah tahu urut-urutannya membuat ya bagaimana ya. Ini saya lanjutkan contoh ini. Ini masih ada beberapa contoh lagi ya. Untuk note 1. Note 1 itu tadi apa? Sumber masuk ya. Guidewordnya bisa no, more. Nah, no itu bisa no flow. No flow itu karena buntu tadi. More mungkin kebanyakan alirannya. Terus more off, ya, more off bisa more of pressure atau more of temperatur misalnya. Terus kalau ada kontaminasi atau korosi, misalnya, ya. Ini note 2 ya, bersama ya. Note 2 itu kan amoniaknya. Ya, bisa no, more, as well as, sama ini guideboardnya. Ini contoh kasus 4. Ini asli, ya, asli dari pabrik amoniak PT Petrokimia Gresik ini, yang NH3 storage. Ya, nama alatnya kode alatnya TK801. Tempatnya loading unloading system. Ya. Nah, itu guideboardnya. Ya, kurang lebih sekitar itu ya. Ya. Bisa ditambah nanti kalau masih dipandang kurang. Ini note 2. Oh, enggak ada. Tanya. Oh, ini anunya. Jawabannya ini tadi ya. Ini hasil diskusinya di tim HASOP di PT Petrokimia Gresik ya. No flow tidak ada menurut 1, konsekuensi kelebihan amonia di dalam reaktor dan lepasnya amonia ke lingkungan kerja. Khususnya keran alter tutup, asam fosfat habis, pipa asam fosfat tersumbat atau pecah.
sejak-sajaknya keran B diatur atau ditutup secara otomatis. Nah itu kan tadi masih manual, jadi usulannya supaya ada controllernya, bisa buka tutup secara otomatis. Ya. Ya, guideboardnya lain ya, less flow aliran satu berkurang, konsekuensinya kelebihan amonia pada reaktor. Ya, jadi kalau fosfatnya kurang kan berarti kelebihan amonia. Kalau amonia berlebih, ada pelepasan amonia ke lingkungan. Jumlahnya dilepas ke lingkungan tergantung pada jumlah pengurangan asam fosfat. Harus dievaluasi tingkat toksisitasnya dikaitkan dengan pengurangan jumlah aliran. Proses penyebabnya keran A tertutup sebagian, atau sebagian pipa tersumbat atau terjadi kebocoran. Penutupan atau pengaturan pembukaan keran B diatur secara otomatis berdasarkan pengurangan jumlah aliran asam fosfat. Pengaturan set point tergantung pada tingkat toksisitas. Ya, ini contoh. Nah, bisa dilanjutkan yang lainnya. More flow. Ya. Part of and flow, part of. Terjadi penurunan konsentrasi asam fosfat pada node. Konsekuensinya kelebihan amonia juga. Dan bersama itu ya. Ya, yang as well as and flow, ya, naikkan konsentrasi asam fosfat tidak realistik karena konsentrasi yang dipakai sudah tertinggi yang tersedia. Guideboard reverse flow, terjadi aliran balik pada node 1. Konsekuensi tidak ada alasan untuk terjadinya aliran balik. Itu mungkin ganti valve yang satu arah, ya, karena aliran itu bisa balik kalau tekanan di sebelah kanan lebih besar dari sebelah kiri. Nah, maka harus pakai valve yang hanya satu arah, sehingga tidak mungkin terjadi aliran balik. Nah, ini lanjutannya ya. Setelah ini nanti jadi ya. Nah, ya kan? Proses ini dilanjutkan dengan memilih parameter proses lainnya lalu digabungkan dengan bed. Artinya memilih node yang lain gitu ya. Ini contoh yang simple ini lagi ya. Satu tangki yang dilengkapi level controller sebagai node. Ya. Ya, misalkan valve level control tertutup yang menyebabkan level cairan pada tangki tinggi. Ya, karena valve dan kontrol bagian dari node, maka cause penyebab dapat dinyatakan secara lebih detail. Nah, valve tertutup kenapa? Nilai set point tidak sesuai, misalkan salah atau human error. Salah ngesetnya, ya, valve gagal menutup karena kerusakan mekanik, bisa juga. Valve tertutup karena udara instrumen tidak mengalir. Nah, jadi alat controller itu valve-nya ada dua macam. Ada yang yang menggunakan udara itu pneumatik, ada yang menggunakan elektrikal. Ya, kalau ini yang pneumatik. Jadi kalau pneumatik itu kalau tidak ada udara di bagian yang mengubah valve, ya valve-nya nggak bisa berubah. Nah, kalau elektrikal mungkin kabelnya putus, ya, aliran ininya menyebabkan dia tidak bisa buka, misalnya begitu. Ya, saya kira sudah cukup ya, saya kasih contoh-contoh ini sehingga nanti tugas yang kemarin kamu perbaiki lagi ya. Jadi yang diperbaiki kamu lengkapi gambar
Yang kedua, kamu tentukan node-nya yang mana. Ya, salah satu node yang kamu pilih. Jadi tiap kelompok bisa tidak sama. Node-nya, gambarnya mungkin sama, tapi node-nya bisa tidak sama. Atau guideword-nya yang tidak sama. Ya. Kamu pilih berapa guideword, nggak harus semua. Misalkan yang 3 atau 4 guideword aja. Ya, mana? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Kok slow respon semua ya? Mungkin cukup. Udah cukup jelas, Prof. Cukup jelas ya? Iya, Nah, jadi nanti diperbaiki, minggu depan kamu kumpulkan lagi ya. Iya, baik, Prof. Siap, Prof. Itu sebagai latihan buat kamu. Nanti kalau kamu bisa pilih kalau mau pakai alatmu sendiri juga boleh. Mungkin sekarang kamu lagi ngerjakan desain, kamu pilih dari alat yang kamu itu ya. Jadi yang tugasnya kemarin kan saya minta satu contoh. Jadi harus satu contoh, boleh merujuk pada contoh sebelumnya tentang biodiesel, boleh juga kamu ngambil yang lain ya. Ya, terutama sesuai dengan tugas desainmu sehingga kamu bisa kamu pakai ya. Ya wes, aja ya. Untuk hari ini cukup ya. Iya, Prof. Baik, Prof. Baik, Prof. Jadi besok saya sedikit nambah PNID, terus minggu depan ada kuis ya. Kan tinggal sekali aja kan kuliahnya ya. Maksudnya tinggal minggu depan ya. Oh, minggu depan tuh masih ada 2 hari ya. Saya pakai apa ya? Satunya pakai kuis, yang satunya nanti mungkin bahas tugas saja ya. Ya, itu aja saya kira untuk hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak. Filenya tadi sudah di-download ya? Sudah, Prof. Sudah ya. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Ya. Iya, gitu aja. Sebelum ujian, yang tugas presentasi, tak? Ya, sebelum ujian pokoknya. Minggu ujian itu kan minggu depannya lagi ya, sebelum itu. Ya. Oh, ada satu lagi yang belum diisi. Ranking. Kemarin sudah tak kasih ya, ranking. Oh, sudah ya, sudah kalau gitu. Oke, udah kalau gitu. Sudah, di ini ya. Oke.